Salam jumpa kembali di Kabar Pagi Bamuswari TV. Saya Andi Suara akan mengabarkan informasi terkini. Kalau kita mau menerjemahkan Pak bongkar sistem oligarki, saya ingin coba melihat Pak program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, mencoba misalnya masuk ke pemberantasan korupsi. Apakah misalnya Pak Mahfud melihat bahwa misalnya ya keputusan Presiden untuk membentuk Satgas Penertiban Hukum itu, lalu para oligark entinya menguasai itu jadi sekarang udah mulai dibersihkan, itu masuk kategori itu gak kira-kira gitu Pak? Mungkin masuk kategori itu, meskipun nanti harus kita maklumi hambatan-hambatannya. Jadi yang dilakukan sekarang itu memang tidak mudah. Pak Prabowo itu sudah mulai melakukan, tetapi memang tidak mudah karena masalahnya sudah begitu buruk. Sudah lama dan berakar 40 tahun terakhir. Kalau buku ini 2017, ini kan gambaran sampai tahun 2017. Meskipun saya ingat waktu Bapak menjadi Menko Polhukam, Bapak sudah mengingatkan bahwa ini sudah terjadi gitu ya? Iya, sudah terjadi. Gitu. Penguasaan yang besar-besaran lahan itu. Sehingga dia tidak mudah. Sehingga saya melihat atau kita melihat statement Pak Prabowo itu kayaknya masih konsisten, tetap bagus, tetapi implementasinya di lapangan masih ada kendala-kendala yang mungkin nanti kita analisis kenapa terjadi. Apa yang dilakukan misalnya, kasus-kasus besar sekarang dibongkar, ya kan? Pertamina, Nikel, Raja Ampat, apalagi pokoknya banyak lah kasus korupsi Zarov dan sebagainya. Kantor-kantor pemerintah sekarang juga udah diperiksa. Jadi korupsi yang terjadi di era sebelumnya itu sekarang mulai dibongkar. Meskipun kemudian pernah saya bahas, sesudah masuk ke tahap tertentu belok lagi. Nah itu ada hambatannya tentunya. Itu implementasi di tingkat ini ya? Implementasi itu memang tidak mudah. Dan sekarang kita belum melihat ada gejala orang berani melakukan korupsi baru. Di era pemerintahan 8 bulan pemerintahan Prabowo ini. Jadi cukup efektif gertakannya itu. Sehingga korupsi baru kayaknya tidak ada. Ini yang dibongkar semua bukan korupsi sekarang nih. Yang udah lama-lama ini sekarang masih menjadi penyakit, dibongkar. Jadi kita teringat dengan ini negara maling sehingga Pak Prabowo sekarang udah mulai membalikan itu. Sudah mulai membikin takut para ini. Membikin takut. Sekarang dibongkar-bongkar semua. Meskipun dalam banyak kasus masih berhenti, tapi dalam banyak kasus yang diputuskan oleh pengadilan juga lumayan gitu ya. Sudah mulai menjanjikan untuk perbaikan itu. Lalu sekarang kita oke lah, bagus lah, dan antara dengan segala kritiknya kan. Itu tadi kan mau kombinasi antara state capitalism dan pasar bebas, lalu jalannya mungkin ke Danantara ini. Meskipun sebenarnya Pak sebelum Danantara, BUMN kita kan juga sebenarnya dikuasai oleh negara kan selama ini ya. Tapi mungkin dalam tahap pengelolaannya ya dalam tahap pengelolaannya itu menjadi seperti bisnis murni kayaknya ya, politik masuk ke situ. BUMN itu kan diperas secara politik, masuk sekarang ke Danantara ya. Dan sekarang juga rasanya ya selama era Pak Prabowo penangkapan politik nggak ada orang dibawa ke pengadilan karena perbedaan politik, karena kritik di era ini ya. Saya nggak tahu ke depannya kalau Pak Prabowo mungkin nggak kuat tangkap aja gitu. Tapi sampai sekarang kayaknya ya. Meskipun sekelompok orang juga ya ketakutan itu masih ada Pak. Ya ketakutan. Iya ya, di dunia akademis bahkan tokoh-tokoh orang yang harusnya berbicara masih cenderung diam dan segala macam, rasanya masih kerasa itu Pak. Nah itu catatan-catatan negatifnya. Kita kan catatan kemajuannya tetapi ada kesulitan. Ya. Juga sekarang penanganan hutan gitu ya. Yang ada Perpres 5/2025. 5/2025 ya. Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah berhasil mengambil jutaan hektar ya sawit kita yang selama ini dikelola secara ilegal. Sekarang diambil oleh negara melalui Perpres itu, lalu memang dibentuk semacam satgas gitu ya untuk menangani itu. Yang dengan segala pro kontranya tidak apa-apa, tapi itu menunjukkan bahwa ada kemajuan. Juga yang agak menyenangkan, kalau saya agak senang gitu ngelihat kalau Pak Prabowo ke luar negeri, itu membuat pride kita tuh naik. Dia berpidato sendiri dengan lancar, menyatakan dirinya saya pemimpin Indonesia, saya mau ini, oke. Itu berhadapan
tatap mata dengan presiden manapun dia bisa gitu. Ada pride bangsa kita. Iya, saya bangga juga. Iya. Lebih bangga daripada melihat PSSI gitu kalau dari kacamata Pak Mahfud. Tapi kalau dari kacamata penggila bola agak lain tuh Pak. Saya lebih bangga lihat Pak Prabowo bersalaman dengan Putin sambil gini-gini gitu kan. Kemarin di Rusia Pak ya. Iya kan. Iya. Membanggakan kita, ini presiden kita berani betul dan punya martabat, marwah yang diperlihatkan bahwa Indonesia itu punya marwahnya sendiri gitu ya. Nah, sekarang masalahnya apa kan begitu ya? Yang ditanyakan Mas Rizal. Itu kenapa? Apa ini sudah jalan semua? Belum. Tetapi langkah-langkah awalnya sudah cukup. Sudah menunjukkan bahwa akan ke sana. Mungkin Pak Prabowo itu memenggal periode ya. Memenggal periode. Mungkin dalam 1 tahun pertama, lalu 2 tahun berikutnya tuh kerja betul, lalu tahun berikutnya lagi udah mulai kerja politik kan, sudah sambilan, tapi ini bisa dikendalikan. Mungkin, tapi memulainya di tahun pertama itu menurut saya harus dimaklumi. Karena begini Pak, kan kehadiran Pak Prabowo itu tidak bisa lepas dari political trade-off. Oh oke. Dalam konteks itu ya kita lihat. Menukar kepentingan. Saya bisa jadi presiden karena ini. Kan gitu kan, dan itu harus dihargai sebagai sebuah upaya. Saya punya masalah ini yang harus diselesaikan dulu, sehingga masalahnya tidak bisa langsung masuk ke paradoks itu. Jadi akomodir dulu maunya mereka. Iya, saya melihat Pak Prabowo ini seperti menata papan catur dulu kan. Apakah itu juga kayaknya menggambarkan bahwa banyak pejabat, menteri atau wakil menteri yang sebenarnya secara kompetensi dipertanyakan publik, tapi tetap masuk ke dalam gitu. Kita lihat secara integritas dipertanyakan publik, tetapi jangan masuk ke dalam. Betul, nah itu. Kan kritik Pak Prabowo, pejabatnya korup, mudah disogok, kemudian pejabat banyak bohong. Nah sekarang ini kan masih banyak pejabat banyak bohong yang masuk. Banyak yang diindikasikan korupsi. Oleh sebab itu saya menilainya mungkin itu bagian dari tahap awal. Karena ada political trade-off tadi. Political trade-off itu di dalam dunia politik tidak bisa dihindari. Bahkan kadang-kala blackmail, penyanderaan ya. Kamu kalau ini, saya ini kan kamu. Itu ditata dulu menurut saya. Sampai kapan menurut Pak Mahfud itu batasnya mengakomodasi Pak? Apakah harus 9 bulan, 1 tahun atau berapa supaya berikutnya Pak Prabowo bisa gas? Kalau gitu? Saya sendiri itu secepatnya aja karena politik kalau sudah ada kekuasaan siapapun tidak bisa nyandera dia sebenarnya. Tapi Pak Prabowo mungkin memilih tenggang waktu sendiri ya, silahkan aja ya. Kemudian juga yang agak paradoks gitu. Pejabat harus mundur kalau tidak becus. Pejabat korup harus mundur sebelum dipecat. Nah ya orang tidak bakal mundur. Akan ketahuan kalau dia tidak becus. Kan gitu. Setelah diancam baru mundur gitu ya. Wah ketahuan diancam mundur berarti saya tidak becus. Berarti saya korupsi. Menurut saya langsung pecat aja dia presiden kan. Tapi oke, itu pertimbangan Pak Prabowo. Sehingga saya ingin mengatakan di sini semua itu ya bisa dimaklumi dulu ya sebagai langkah 8 bulan. Kalau gitu Pak Mahfud, apa yang menjadi catatan kalau misalnya ada yang kurang lah atau ada sedikit negatifnya dari buku ini yang tidak tercantum itu apa? Saya kira tidak ada negatifnya, cuma ada yang hanya diimplisitkan. Misalnya masalah hukum tidak muncul. Nah, gimana? Saya jarang menemukan masalah hukum tidak muncul. Cuma di sini bicara demokrasi jual beli, kemudian ada demokrasi kalau pemilu itu ada apa namanya jual beli suara, jual beli kotak suara. Itu implisit di dalam kegiatan politik. Tetapi secara hukum ini tidak bicara soal apa akibat atau apa penyebab ini sehingga lancar dan apa akibatnya bagi kehidupan kita berbangsa dan negara di dalam berhukum. Jadi begini, buku ini tidak bercerita tentang hukum, tapi pasti bisa diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang nanti berbaju hukum. Kan Bank Dunia itu pada tahun 2006 dan belum pernah direvisi, aset kemakmuran suatu bangsa itu dibagi 3. Satu, aset yang berupa sumber daya alam dan modal, tangible. Lalu aset yang kedua, penegakan hukum, kepatuhan kepada hukum. Lalu aset yang ketiga, aset yang lain-lain, berupa kelembagaan, pengorganisasian, dan tata kelola, dan macam-macam gitu. Itu 44, jadi 43. Jadi hukum 44 tetapi tidak mendapat perhatian padahal ekonomi di padahal sini. Itu elemen terbesarnya justru menurut Bank Dunia itu adalah
Kepatuhan pada menurut hukum ya. Kepatuhan pada hukum. Nah, itu yang tidak ada di buku ini. Bagaimana peta jalan membangun hukum. Makanya saya tadi sebut munculnya semua korupsi politik, korupsi ekonomi dan sebagainya itu kan kemudian melahirkan pola berhukum yang autokratik legalism. Kan itu yang sering saya katakan yang sekarang banyak di kampus-kampus itu dibahas. Nah, autokratik legalism itu harus diselesaikan dengan peta jalan yang tersendiri juga. Harus mendampingi ekonomi, politik, lalu hukumnya ini 44%. Ini jangan main-main. Ekonomi kalau dalam arti sumber daya alam dan modal itu hanya 23%. Kenapa hukumnya tidak? Nah, ini ya. Ini yang jadi catatan. Dan Pak Prabowo meskipun tidak eksplisit kan sudah mulai melangkah sekarang. Tadi dengan penangkapan, komitmen pemberantasan kemudian korupsi, menguatkan Kejaksaan Agung, lalu pengadilan mulai agak takut sekarang untuk main-main. Itu harus dilihat meskipun tidak terumuskan secara eksplisit sebagai peta jalan di dalam buku ini. Memang tidak mudah, tapi official statementnya itu oke dulu. Ya, implementasinya mari kita dorong bersama-sama. Tapi bagaimanapun saya melihat konsistensi Pak Prabowo, data-data ini kan sejak tahun 2014 juga. Sebagai sebuah pijakan menurut Mahfud benar ya? Itu menurut saya cerdas sekali. Mengidentifikasi persoalan bangsa kita, lalu tujuan bangsa kita mau kemana, seharusnya bagaimana menurut konstitusi, ini bagus yang ditulis oleh Pak Prabowo. Tapi di lapangan pasti ada masalah-masalah politik yang mungkin sebagiannya harus kita maklumi dan kita perlu memberi dorongan dan dukungan gitu agar ini lancar gitu. Jangan sampai masih begini-gini aja. Jangan sampai paradoksnya makin lebar atau justru mungkin kebijakan Pak Prabowo itu paradoks sendiri gitu. Iya, makanya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu kita tunggu Pak. Kita tunggu untuk episode berikutnya. Kapan lagi kita akan bahas ini? Ya, kita bahas lagi. Baik, cukup Mahfud. Makasih Pak. Ikuti terus informasi terkini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bambuswari TV. Saya Andi Iswara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.